Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhat talabah, barakallahu fikum. Kita masuk pada pelajaran yang ke-15, buka halaman 73. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka terus mendakwahkan ajaran Islam di kota Mekah. Selama 10 tahun Rasulullah dan para sahabatnya berdakwah di sana, namun yang masuk Islam hanya sedikit. Ya, tidak sampai 100 orang. Kaum muslimin selama 10 tahun mereka di kota Mekah, mereka mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Demikian juga mendapatkan cacian, siksaan, bahkan pembunuhan. Ya, beberapa orang sahabat Nabi dari kalangan budak, orang-orang lemah yang disiksa, ya, dibunuh. Maka oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa orang sahabat untuk hijrah, yang kita kenal dengan hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah ini 2 kali dilakukan oleh kaum muslimin untuk menghindari tekanan orang-orang kafir Quraisy dan demi menyelamatkan agama mereka. Namun tidak semua kaum muslimin melakukan hijrah. Ya, hanya beberapa orang saja yang tertinggal di kota Mekah pada waktu itu. Termasuk diantaranya adalah Rasulullah SAW sendiri. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang sahabat yang lainnya. Kalau mereka ini tidak berani diganggu oleh orang-orang Quraisy. Dan Rasulullah SAW, beliau tetap berdakwah kepada orang-orang kafir. Oleh karena Rasulullah SAW sudah tidak menaruh harapan lagi kepada orang-orang Mekah untuk menerima ajaran ini, Nabi SAW pergi ke lain tempat untuk mendakwahkan Islam. Beliau mendatangi kabilah atau perkampungan Zuhul dan Syaiban. Beliau menyampaikan dakwah Islam di sana. Namun orang-orang di sana belum mau menerima Islam. Nah, ketika tiba musim haji, orang-orang seluruh penjuru Arab mereka datang ke sana untuk melakukan ibadah haji. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Aqabah di Mina. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati ada sekelompok orang yang sedang berbincang-bincang. Maka Nabi SAW pun mendatangi mereka dan mendakwahkan mereka. Dan Rasulullah SAW pada saat itu ditemani oleh Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada mereka, ya, kemudian mengajarkan tentang ajaran Tauhid, serta menginformasikan kepada mereka bahwasanya beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelompok orang ini berasal dari Yathrib. Saat itu namanya Yathrib sebelum kota Madinah. Ya, Yathrib itu Madinah. Ya. Mereka berjumlah 6 orang. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amr, Uqbah bin Amr, dan Jabir bin Abdullah. 6 orang pemuda. Mereka mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka mendengarkan, mereka pun menyimpulkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Muhammad ini merupakan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, dari mana mereka menyimpulkan demikian? Sebab orang-orang Yathrib atau orang-orang Madinah ini, ya, mereka sudah banyak mendengarkan informasi dari orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini kan mereka juga punya kitab, ya, kitab wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, agama Yahudi juga merupakan agama samawi, agama turun dari Allah, sama seperti agama Nasrani. Agama samawi atau agama yang turun dari langit, wahyu dari Allah itu kan ada tiga, ada Yahudi, Nasrani, ya, kemudian Islam. Namun Yahudi dan Nasrani ini sudah mengalami banyak perubahan dan penyimpangan, dan Islam datang untuk menyempurnakannya. Nah, orang-orang Yathrib atau Madinah, mereka banyak mendengarkan orang-orang Yahudi tentang nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang Yahudi sering mengatakan sebentar lagi dalam waktu yang dekat Allah Subhanahu wa taala akan mengutus nabi akhir zaman yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sekelompok orang-orang Yathrib melakukan ibadah haji, dan kebetulan Nabi SAW sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahkan mereka, dan mereka pun menyimpulkan inilah nabi itu yang selama ini disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Maka di antara mereka mengatakan, mari kita masuk ke dalam agama Islam dan akui orang ini sebagai seorang nabi. Jangan sampai orang-orang Yahudi mendahului kalian. Kita harus lebih dulu masuk Islam. Kita harus lebih dulu mengakui orang ini sebagai seorang nabi. Jangan sampai orang-orang Yahudi yang mendahului kalian. Nah, kenapa mereka tidak ingin didahului oleh orang-orang Yahudi? Sebab di Madinah ini atau di Yathrib, ya, juga terjadi persengketaan, permusuhan dan peperangan juga antara Yahudi dengan sekelompok orang-orang Yathrib. Dan orang-orang Yahudi terkadang memberikan ancaman, awas kalian, ya, sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan mengutus nabi akhir zaman, dan kami akan beriman kepada nabi akhir zaman itu dan menjadi pengikutnya, dan kami akan memerangi kalian karena kalian adalah orang-orang musyrik, penyembah berhala. Ya, orang Yahudi selalu memberikan ancaman. Ya, sedikit ada masalah, orang Yahudi memberikan ancaman. Nanti kalau datang nabi akhir zaman, kami akan menjadi pengikutnya, dan nabi itu akan membimbing kami untuk memerangi kalian. Sebab nabi akhir zaman itu datang untuk memerangi orang-orang menyembah berhala. Itu terus yang diancamkan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang Yathrib. Ya, walaupun ancaman ini bagi orang-orang Yathrib hanya sekedar ancaman dan tidak dipercayai sama orang-orang Yathrib, namun ketika mereka menyaksikan sendiri, melihat sendiri dakwah Nabi SAW, mendengarkan Al-Quran, maka orang-orang Yathrib, ya 6 orang Yathrib ini, mereka pun mempercayainya. Benar, inilah Nabi itu. Ya, inilah Nabi itu yang selalu diancamkan oleh orang-orang Yahudi kepada kita. Maka marilah kita beriman kepadanya, jangan sampai orang Yahudi mendahului kita. Maka 6 orang ini pun masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan mereka belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 orang ini kembali ke Yathrib. Lalu mereka menyampaikan kepada keluarga mereka, kepada masyarakat Yathrib, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus nabi akhir zaman, nabi yang selama ini diancamkan oleh orang-orang Yahudi kepada kita. Maka pada saat itulah nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal, ya, menjadi ma'ruf, ya, menjadi heboh di kalangan orang-orang Yathrib atau Madinah, bahwasanya Nabi akhir zaman yang selama ini disebut-sebut oleh orang-orang Yahudi telah keluar. Ya. Dan 6 orang tadi mereka menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat Yathrib yang lainnya. Dan alhamdulillah banyak orang yang masuk Islam. Kemudian pada tahun yang berikutnya datang lagi rombongan dari Yathrib berjumlah 12 orang. Lebih banyak dari sebelumnya. Ya, masih banyak lagi yang sudah masuk Islam, tapi yang datang kali ini hanya 12 orang sebagai perwakilan saja.
Mereka datang kepada Nabi untuk belajar kepada Nabi dan mendengarkan Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu yang datang yaitu As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi bin Malik, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Mu'ad bin Harith, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, Yazin bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Abul Haritham bin At-Tayhan, Uwaim bin Sa'idah. Ya, 12 orang. Mereka datang untuk melakukan baiat, sumpah setia kepada Nabi SAW. Dan mereka mengikrarkan sumpah bahwasanya mereka siap membela Nabi SAW, melindungi Nabi SAW. Mereka tidak akan berbuat syirik lagi, tidak menyembah berhala, ya, tidak mengumpat, tidak mencuri, tidak membunuh, dan lain-lain janji yang mereka ikrarkan kepada Nabi SAW. Jadi mereka ini sudah masuk Islam sejak mereka di Yathrib, tapi mereka datang bertemu dengan Nabi di saat musim haji untuk memperkuat saja. Sekaligus mereka ingin melakukan baiat, sumpah setia kepada Nabi SAW. Maka Nabi menerima mereka, menerima sumpah mereka. Kemudian mereka kembali ke Yathrib, dan kali ini Nabi SAW mengutus seorang sahabatnya yang ahli Al-Quran, yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair mengutus, ya, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair bersama 12 rombongan dari Yathrib ini untuk mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Islam kepada penduduk Yathrib. Nah, pergilah mereka kembali ke Yathrib bersama Mus'ab bin Umair. Dan subhanallah, Mus'ab bin Umair merupakan delegasi Nabi SAW, seorang yang memang ahli di dalam Al-Quran dan ulamanya dari kalangan sahabat. Beliau berdakwah di sana, menyampaikan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, semakin heboh ajaran Islam di sana, semakin banyak orang yang masuk dalam agama Islam, sehingga tidak tersisa satu rumah pun di Yathrib melainkan pasti ada orang yang masuk Islam. Kalau tidak bapaknya, ya istrinya yang masuk Islam. Kalau tidak anaknya, maka ibunya yang masuk Islam. Atau satu rumah itu semuanya masuk Islam. Ya, intinya tidak ada satu rumah pun tidak terkena ajaran Islam. Dan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, ya, berkat dakwahnya Mus'ab bin Umair. Nah, kenapa mereka lebih cepat menerima ajaran Islam? Sedangkan di Mekah, Rasulullah SAW sendiri yang berdakwah selama 10 tahun. Ya, hanya segelintir orang yang masuk Islam. Nah, dikarenakan selama ratusan tahun di Yathrib itu sudah ada orang Yahudi yang menyampaikan, ya, ajaran dari langit, bahwasanya dalam waktu dekat, ya, Allah mengutus seorang nabi akhir zaman, dan mereka mengatakan bahwasanya ini Yathrib adalah mahjarun nabi, tempat hijrahnya nabi akhir zaman. Selalu mereka sampaikan seperti itu. Ya, namun ajaran Yahudi ini tidak diterima oleh orang-orang Yathrib, tapi setidaknya mereka mendengarkan dakwahnya. Ya, mendengarkan dakwahnya orang Yahudi. Namun luar biasanya ketika mendengarkan dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka lebih menerimanya, lebih percaya lagi. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Yahudi itu menjadi kenyataan, bahwasanya benar, inilah Nabi akhir zaman itu. Ya, inilah yang membuat orang-orang Yathrib itu banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, pada tahun yang ketiga datang jemaah haji dari Yathrib. Kali ini berjumlah 73 orang bersama Mus'ab bin Umair tadi. Ya, berjumlah 73 orang. Nah, ini perwakilan saja. Tapi di Madinah itu lebih banyak lagi. 73 orang yang datang di tahun ketiga ini hanya perwakilan saja. Mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikrarkan sumpah setia mereka. Ya, ini disebut dengan Baiat Aqobah. Baiat Aqobah itu untuk mengikrarkan sumpah setia bahwasanya mereka siap membela Nabi, membela agama Allah, ya, tidak akan berbuat syirik, tidak akan berbuat menyembah berhala dan berzina dan lain sebagainya. Ya, kalau tahun sebelumnya baiat
yang dilakukan oleh 12 orang itu namanya Baiat Aqabah pertama. Kalau tahun ketiga ini namanya Baiat Aqabah kedua, yang berjumlah 73 orang. Kemudian tentunya kedatangan mereka ini yang berjumlah 73 orang ini mereka rahasiakan. Ya, tidak diketahui oleh orang-orang musyrikun. Yang menemani Rasulullah SAW adalah Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau sendiri. Namun pada saat itu Abbas bin Abdul Muttalib belum masuk Islam. Ya, ia datang untuk menemani Nabi SAW mengajarkan ajaran Islam kepada orang-orang Yathrib. Tapi Abbas sendiri tidak masuk Islam, dia belum masuk Islam saat itu. Ya, walaupun Abbas ini ya bin Abdul Muttalib, ia belum memeluk agama Islam, tapi dia sayang kepada keponakannya, sayang kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika perang Badar, ya Nabi Muhammad kan sudah hijrah pada saat itu, sudah ada di Madinah. Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya bahwasanya Abbas itu paman beliau sendiri, dia keluar karena terpaksa. Kalau bertemu dengan Abbas, jangan menebasnya, jangan membunuhnya, jangan memeranginya. Ya. Nabi juga sayang kepada pamannya Abbas, tapi pamannya Abbas masih kafir saat itu. Dan Abbas keluar dari pihak Mekah, juga ikut berperang melawan penduduk kota Madinah, kaum muslimin. Tapi Nabi SAW ingatkan bahwasanya Abbas itu keluar karena terpaksa. Ya, dipaksa oleh penduduk kota Mekah. Ya, jangan diperangi, jangan dibunuh. Dan ternyata benar, ketika bertemu di medan Badar, ya kaum muslim menghindari Abbas. Ketika bertemu dengan Abbas, menghindar mereka, tidak mau melawan paman Rasulullah SAW. Karena ini adalah pesan Nabi SAW. Ya, ini karena memang kecintaan Rasulullah SAW kepada paman beliau ini, Abbas. Dan Abbas menemani Nabi SAW ya untuk mendatangi Aqabah, bertemu dengan 73 utusan dari Yathrib tadi. Rasulullah SAW mendakwahkan mereka. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke kota Madinah, ya, atau ke kota Yathrib. Ya, belum nama Madinah, saat itu namanya Yathrib. Karena di kota Yathrib ini sudah banyak orang masuk dalam agama Islam. Jumlahnya sudah mayoritas, hampir semuanya, kecuali orang-orang Yahudi saja yang belum masuk Islam. Nah, lihat, lebih mendapatkan hidayah orang-orang musyrik ketimbang orang Yahudi sendiri. Padahal orang Yahudi sendiri yang sedang menantikan kedatangan Nabi akhir zaman. Ya, orang Yahudi belum ada yang masuk Islam ini. Sementara orang musyrik di Yathrib itu sudah hampir semuanya masuk ke dalam agama Islam. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad saatnya untuk berhijrah. Ya, di Makkah ini ya tidak ada harapan lagi untuk mendakwahkan mereka. Nanti ada saatnya untuk menaklukkan kota Makkah. Maka Nabi SAW pun ya bersama Abu Bakar As-Siddiq, beliau berhijrah ke kota Yathrib. Nah, ini permulaan atau awal mula Nabi SAW melakukan hijrah. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan menjelaskan bagaimana proses hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nah, setelah hijrahnya Nabi itu baru Yathrib berubah nama menjadi Madinah. Ya, sebab Yathrib itu artinya buruk, keji. Ini arti daripada Yathrib. Setelah Nabi SAW masuk ke kota Madinah, kota Yathrib, Rasulullah merubah namanya menjadi Madinah. Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Ya, kota yang bercahaya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas bagaimana perjalanan atau proses Nabi SAW melakukan hijrah itu.